Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara, sampai hari ini ada 181 juta di dunia yang terinfeksi virus COVID-19. Dan di Indonesia ada sekitar 2,07 juta terinfeksi dengan virus yang terus melaju. Ada virus alfa, ada virus beta, dan saat ini virus yang mengganas dari India yaitu virus delta, yang membuat banyak orang menjadi cemas. Ambulans sudah tak cukup menampung para pasien yang dihentar ke tempat pengasingan. Tinggal menggunakan mobil yang lain. Dan saya mau berkata, inilah dunia tempat di mana kita hidup hari-hari ini. Tapi ada satu kehidupan yang mungkin terabaikan bagi banyak orang, yaitu kehidupan rohani. Itu sebabnya saya akan mengangkat topik pada kesempatan ini, yaitu awas COVID-01 merajalela. Kita tidak akan dapatkan ini di dunia di mana kita hidup secara kasat mata. Kita juga tidak dapatkan ini pada hal-hal yang lain. Tapi kita akan temukan ini pada kehidupan rohani. Saudara-saudara sekalian, COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19 atau 19. Artinya penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Kode 19 atau 19 itu didapatkan dari orang pertama yang tertular di dunia ini pada tahun 2019. Itu tepatnya di akhir tahun 2019. Kemudian bangsa-bangsa terinfeksi dan menjadi pandemi. Bulan Maret 2020 hinggap di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita akan belajar pada kesempatan ini mengenai COVID-01. Ya, memang istilah ini dikontekskan atau saya mengkontekskan dari COVID-19 supaya kita lebih memahami gerakan-gerakan COVID-01 lebih mudah terminologinya atau pengistilahannya pada kesempatan ini. Kalau coronavirus disease itu artinya ya singkatan dari penyakit yang ditimbulkan oleh virus corona. Ya. Kalau COVID itu singkatan dari, ya ini saya mempopulerkannya baik di dunia maya ya di YouTube, itu singkatan dari sin virus disease. Penyakit yang ditimbulkan oleh dosa. Dan ini kita temukan dalam kehidupan rohani. 01 artinya inilah permulaan dari penularan, yaitu di Taman Eden. Baik, kita melihat apa itu sin virus disease atau COVID-01.
Mari kita melihatnya dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 14 ayat 12 hingga 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara sekalian, kalau di dalam istilah terjemahan bahasa Indonesia kita, ini disebut dengan bintang timur putra fajar. Kalau di dalam terjemahan yang lain juga disebut dengan morning star atau dalam New International Version. Kalau di dalam terjemahan King James Version, di situ baru kita temukan istilah yang sering kita dengar, yaitu Lucifer. Jadi, hai bintang timur putra fajar diterjemahkan, oh Lucifer. Disinilah istilah ini menjadi populer. Siapa Lucifer? Kita temukan di sini bahwa Lucifer itu memiliki posisi yang terpenting di kerajaan sorga. Ada 3 malaikat pemimpin di dalam kerajaan sorga yang memimpin para malaikat-malaikat pengikut. Yang pertama adalah malaikat Mikael. Mikael adalah malaikat peperangan yang memimpin pertempuran membela umat-umat Tuhan. Itu Mikael. Kemudian yang kedua adalah Gabriel. Malaikat Gabriel adalah pemimpin untuk memberikan informasi, utusan untuk memberikan berita kepada makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga adalah Lucifer. Lucifer adalah pemimpin sangkor sorgawi. Dia adalah worship leader sorgawi. Tapi kemudian Lucifer ini dihinggapi sesuatu yang lain, bertolak belakang dengan kehendak Tuhan di dalam hatinya, di dalam hidupnya, sehingga dia memiliki satu kecenderungan untuk menyamai yang maha tinggi. Itu Lucifer. Kalau di sini di dalam kalimat tadi kita melihat aku hendak menyamai yang maha tinggi, mengatasi bintang-bintang Allah. Dia ingin menjadi nomor 1 dari segala sesuatunya. Dan akibatnya inilah awal dari satu pemberontakan di dalam kerajaan sorga. Jadi virus ini pada intinya adalah sombong. Virus kesombongan. Dari kesombongan melahirkan pemberontakan. Dan dari pemberontakan melahirkan kudeta, ingin menggeserkan
posisi Tuhan di dalam kerajaan sorga. Mungkin kita tidak menyadari bahwa virus ini sudah banyak menulari seluruh orang-orang percaya, kebanyakan dari orang percaya. Dan semua itu digambarkan seperti demikian. Kalau Lucifer ingin mengganti kedudukan Allah di dalam kerajaan sorga, maka tahukah kita, sebagai gereja Tuhan, awal dari permulaan kehidupan setiap orang Kristen itu apa? 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa di sini? Yesus Kristus itu menjadi raja di dalam kehidupan kita, yang memerintah secara mutlak di dalam kehidupan orang Kristen. Tetapi kebanyakan orang Kristen sudah mengganti posisi Tuhan di dalam hidupnya sebagai raja di atas segala raja, dan muncul egonya. Kita tidak sadari bahwa virus ini sudah menghantam kehidupan kekristenan di banyak orang. Di sekitar miliaran manusia, orang-orang Kristen di dunia ini sudah menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. Ini adalah COVID-01, Sin Virus Disease. Virus atau penyakit yang ditimbulkan oleh dosa. Saudara-saudara sekalian, mari untuk lebih menelusuri lagi, supaya kita bisa waspada. Makanya topik hari ini, awas, COVID-01 merajalela. Jadi kalau ada kata awas di situ, itu warning. Itu peringatan. Supaya kita tidak jauh tertular di dalam virus ini. Mari kita melihat bagaimana cara kerja virus dosa ini, virus kesombongan, virus yang ingin menggantikan posisi Allah di dalam kehidupan Kristen kita. Ya, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, kita akan temukan di situ ada 4 tahap di mana Lucifer menginfeksi manusia, ya, virus itu, kemudian mengakibatkan 4 akibat. Jadi tahapan-tahapan ini kita melihat supaya kita nanti bisa memahami demikian adanya cara kerja dari virus yang berbahaya ini. Baik, mari kita melihat saja satu demi satu. Dalam uraian ini ada dalam pembacaan secara step by step, kita akan menyimak bagaimana cara kerja iblis dengan tahapan-tahapannya. Yang pertama, tahapan yang pertama kita lihat pada Kejadian 3 ayat 1 bahagian A. Kejadian 3 ayat 1 bahagian A, demikian bunyinya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi kita temukan di sini, dia mulai mengawali gerak atau cara kerjanya itu dengan menggunakan media yang paling cerdik dari semua binatang lainnya untuk melakukan komunikasi. Menggunakan media. Kalau di dalam konteks Taman Eden,
ular inilah media yang paling tepat untuk bisa digunakan berkomunikasi dengan manusia. Sudah tidak ada cara yang lain. Mau pakai kongkoriang tidak bisa. Ya. Mau pakai katak tidak bisa. Di sini dikatakan ular ialah yang paling cerdik. Jadi yang paling cerdik. Sekarang kalau saya mengkontekskan dengan kehidupan kita masa kini, tidak mungkin ular itu yang sudah dikutuk mau berwujud lagi seperti sedia kala dan dia berkomunikasi dengan manusia. Kita tidak akan pernah temukan. Kita hanya temukan ular itu kalau memang dia ada kepentingan dengan manusia, paling kita akan temukan tinggal kulitnya di ban, di tas, ataupun jadi makanan santapan menjadi python soup, sup ular piton. Atau dan lain sebagainya. Sekarang kita temukan begitu. Nah sekarang dalam konteks saat ini, kira-kira apa yang paling cerdik untuk melakukan komunikasi dengan manusia supaya manusia bisa terperdaya? Kita mulai melacak dan cari kira-kira apa. Ternyata setelah kita temukan hal yang paling cerdik untuk berkomunikasi dengan manusia adalah media sosial. Ini yang paling cerdik. Ular sekarang ini bisa berwujud Facebook. Ular juga sekarang ini bisa berwujud WhatsApp. Bisa berwujud Twitter. Bisa berwujud dengan alat-alat komunikasi yang lain, email, SMS, dan lain sebagainya. Di situ iblis masuk. Untuk apa? Melakukan komunikasi dengan manusia supaya terperdaya. Jadi langkah pertama bagi iblis itu dia lihai. Saya tidak bilang pandai, dia lihai menggunakan media yang paling tepat untuk bisa berkomunikasi dengan manusia. Setelah itu tidak stop sampai di sini, ada tahap yang kedua. Mari kita lihat dalam ayat 1b sampai dengan ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di taman, di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dalam konteks ini tidak ada yang salah. Manusia diciptakan sebagai manusia sosial. Arti dari manusia sosial itu adalah manusia yang berinteraksi dengan sesamanya, dengan siapapun yang dia bisa dia ajak komunikasi. Itu namanya makhluk sosial. Kalau dalam pelajaran sosiologi, kalau manusia ini bukan makhluk sosial, ya sudah sendiri-sendiri saja tinggal di hutan. Lompat dari cabang satu ke cabang yang lain. Itu bukan manusia sosial. Tapi sebagai manusia sosial itu ada komunitas. Dan kalau ada komunitas maka ada komunikasi. Berinteraksi satu dengan yang lain. Dari langkah ini tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada yang salah. Tetapi kita melihat Lucifer telah menggunakan media ini untuk melakukan komunikasi. Tidak ada yang salah karena Lucifer juga dia berkomunikasi, dia
memulainya dengan firman Tuhan. Wah, rohani sekali ini Lucifer. Dia mulai dengan firman. Dia tidak datang dengan ucapan-ucapan seperti ada 1001 macam kebun binatang di dalam mulutnya. Ya, mulai dari binatang yang satu kedua dia sebut. Tidak demikian, kita tidak menemukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi Lucifer datang dengan firman. Tentu Allah berfirman. Nah, jadi komunikasi dimulai dengan hal yang seperti ini. Setelah ada komunikasi, tidak salah. Tapi dia akan melanjutkan lagi dengan tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini mari kita lihat ayat 4 dan ayat yang kelima. Bagaimana dia kemudian melanjutkannya, ya. Setelah komunikasi terjalin, ayat 4 demikian bunyinya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mulai difrandel, dimodifikasi ini firman sesuai dengan keinginan Lucifer yang cocok dengan Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14 tadi. Ya. Dia menawarkan kepada manusia, sebenarnya kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan seperti Allah. Ini bibit yang Lucifer sudah tanamkan seperti yang dia lakukan di sorga. Kemudian dia didepak dari sorga, jatuh ke bumi. Ini tipikalnya saudara-saudara sekalian. Jadi kalau di media sosial ini rame-ramenya, wah seperti kelihatan rohani. Ini Kristen bagus, ini luar biasa. Mungkin khotbah-khotbahnya bagus, ya. Cara pemaparannya luar biasa, ya. Dia menarik, ya. Secara alamiah dia bisa membawa orang supaya terpukau untuk komunikasi itu. Tetapi sayang, setiap pemberitaan yang dia beritakan melenceng dan bertolak belakang dengan firman. Ini ciri-ciri khasnya. Tapi yang namanya ada tawaran untuk jadi sama seperti Allah, maka kemudian kita melihat dalam tahap yang terakhir. Jadi 4 tahap. Ini tahap yang ketiga, dia sudah mulai memutarbalikkan firman, bertentangan dengan firman dan membujuk manusia supaya roh Lucifer itu akan tertular kepada manusia. Nah, pada bagian berikut kita akan lihat, ya, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 kita lihat di sini. Perempuan itu melihat. Sudah mulai ini, ya. Sudah mulai masuk ini virus ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Di sini sudah kena jebakan, bukan cuma jebakan Batman lagi, tapi jebakan Lucifer. Sudah kena jebakan Lucifer. Mereka makan. Tuhan berkata, jangan kamu makan. Tapi karena terperdaya oleh Lucifer, mereka makan. Ini jelas-jelas sudah merupakan pelanggaran. Saudara-saudara sekalian,
Jadi rapi sekali. Ini virus, ini rapi, dia mau masuk kepada kehidupan orang-orang Kristen. Ya, hati-hati dengan media sosial, saudara sekalian. Mari kita bijak dan melihat bagaimana Tuhan akan berkarya di dalam hidup kita. Jadikan media sosial sebagai alat pemberitaan kabar baik. Katakan amin. Jangan terpancing-pancing, main baku pancing di media sosial. Wah, ini tidak benar ini. Ya, saudara-saudara sekalian, ini tidak benar. Jangan sampai kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat berbahaya. Karena manusia sudah terperdaya, maka mulailah terjadi 4 akibat. Ini ciri-ciri orang-orang Kristen yang terinfeksi COVID-01. Ya, apa ciri-cirinya? Mari kita lihat lagi. Ayat 7 berkata demikian. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ciri-ciri terinfeksi COVID-01 yang pertama adalah mereka tahu itu dosa. Artinya mereka berdosa, telanjang dan berdosa. Pada saat sudah berdosa, maka tipikalnya kalau manusia atau orang Kristen yang terinfeksi, saat ada pelanggaran, mulai mencari solusinya sendiri. Tanpa bergantung kepada Tuhan, tanpa tanya sama Tuhan, tanpa kembali kepada Tuhan, tapi dia menyemat daun pokok ara. Artinya apa di sini? Mencari kebenarannya sendiri. Nanti kita lihat apa itu kebenaran sendiri, ya. Alasan-alasan yang dikemukakan sendiri. Jadi ini yang terjadi. Maka kita akan melihat akibat yang kedua, ayat yang ke-8 berkata demikian. Karena mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Jadi sudah salah cari kebenaran diri sendiri. Waktu Tuhan hadir di Taman Eden, inilah dia. Mereka sudah tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Hati-hati dengan kalau tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Ya, hati-hati kita datang di gereja ini, ada roh bosan di dalam gereja. Ingin cepat-cepat pulang. Hati-hati saudara. Jadi kalau itu yang terjadi dalam diri kita, sudah terinfeksi. Itu jelas sudah terinfeksi. Orang Kristen yang tidak terinfeksi dengan virus ini senang di hadirat Tuhan. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan panggil Adam di mana? Lari mereka, kocar kacir, tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Tapi pastikan diri saudara pada hari ini, setelah duduk di sini, engkau harus tahan dengan hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau tidak tahan dengan hadirat Tuhan, sekali lagi saya katakan, saudara sudah terinfeksi virus yang berbahaya ini. Saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini, ya, menghindar dari hadirat Tuhan. Saudara, kalau ada orang Kristen yang sudah lama tidak datang beribadah gereja, ya, tidak mempedulikan pertemuan ibadah ini, tapi kalau mereka datang kemudian tiba-tiba, ini bagus, saya pikir bagus. Kalau di sana terus, di luar terus, terinfeksi parah. Sudah stadium berapa itu saya kurang tahu.
Nanti tanya dengan Tuhan, dengan malaikat di sorga. Ya, hanya Dia yang tahu. Karena Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, manusia melihat dengan matanya, tapi Tuhan melihat hati. Saya tidak menjudgment juga orang-orang yang itu, oh kadar ini begini, ya, kau sudah sampai di tahap begini, ya. Kecuali melakukan spiritual check up, ya bisa ditahu. Tapi kalau menduga-duga, oh kamu begini, ya itu hanya Roh Kudus, orang yang dikaruniai penyataan roh, ya, karunia-karunia Roh Kudus untuk melihat orang itu. Nah, itu baru. Tapi saudara-saudara sekalian, jika sudah lama engkau menjadi anak yang terhilang, kemudian ada di gereja ini lagi datang, ya, datang dengan hadirat Tuhan, puji Tuhan. Atas nama komunitas El Shaddai Big Family mengucapkan selamat datang di hadirat Tuhan. Kami menyambutmu dan marilah kita mulai bertumbuh dengan baik. Dan Tuhan akan menyembuhkan penyakit rohani saudara dari penularan sifit 01 ini. Haleluya. Tapi kalau tidak tahan dengan hadirat Tuhan, ini tanda tanya besar bagi kehidupan kekristenan kita. Akibat yang keempat, mari kita melihat, ya, akibat yang berikut, yang ketiga, ya, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Akibat yang ketiga adalah lari dari panggilan Tuhan. Tuhan panggil, bersembunyi dia, dan ada ketakutan. Saudara sekalian, kalau kita menjadi orang Kristen yang takut, kekhawatiran dengan segala ini, macam kehidupan ini, ya. Karena juga Matius pasal yang ke-6 bilang, janganlah kamu khawatir. Ya. Kalau kita takut, kita khawatir, ini juga sudah terinfeksi saudara-saudara sekalian, ya. Khawatir dengan masa depan, khawatir dengan ini. Yang kita tahu bahwa Allah akan memeliharaku dan keluargaku dan seluruh keluarga besarku. Katakan amin. Ini iman kita. Tuhan yang memelihara. Tidak boleh takut. Kalau ada ketakutan dan lari dari panggilan Tuhan, saudara sudah terinfeksi virus ini. Berbahaya. Panggilan untuk beribadah, tidak mau. Panggilan untuk melayani, tidak mau. Ada banyak jenis panggilan. Panggilan untuk keluar dari kegelapan, datang kepada terang yang ajaib itu. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tidak mau, selalu digelap, ya, di kegelapan terus. Tidak mau keluar dari situ dan kemudian masuk kepada terang yang ajaib. Ini tipikal orang-orang yang terinfeksi sifat 01. Berbahaya. Kemudian yang terakhir, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13, demikian bunyinya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Maka manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku. Maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Akibat yang keempat adalah tidak mau disalahkan. Sudah salah tapi tidak mau salah.
Ini bahaya. Kenapa terjadi seperti ini? Ya, Hawa, kenapa kau makan buah itu? Bukan dia tunjuk dirinya, ular. Jadi melemparkan kesalahan kepada orang yang lain. Ini satu kesalahan yang besar. Ular karena dia tidak tahu lagi dia mau tunjuk apa, ya sudah biar ya kita jadi kambing hitam, ya. Ya, karena memang dia sudah diperalat menjadi media. Dalam pertanyaan selanjutnya tidak ada yang bilang, ular. Ular langsung dikutuk. Ya. Saudara-saudara sekalian, jadi tidak mau menjadi salah, lempar kesalahan. Dia masih merasa dirinya benar walaupun sudah salah. Dan yang lebih parah lagi, Adam. Sebenarnya Adam memberikan contoh. Adam, kenapa kau makan buah ini? Tuhan, perempuan yang kau ciptakan inilah yang membuat aku begini. Artinya apa di sini? Siapa yang salah? Tuhan, ya saya berkomunikasi juga dengan jemaat hari ini. Tuhan, perempuan yang kau ciptakan ini yang membuat aku seperti ini. Sehingga aku makan. Siapa yang disalahkan? Tuhan yang disalahkan. Bayangkan saudara, dia yang salah, Tuhan disalahkan. Ini banyak terjadi di dalam komunitas Kristen. Kenapa? Tidak cocok dengan temannya di dalam komunitas gereja. Ini contoh kecil saudara. Ya, tidak cocok dengan komunitasnya di dalam gereja. Ya, apa yang dia buat? Tidak mau masuk gereja. Artinya apa di sini? Tuhan yang disalahkan. Karena di gereja itu hadirat Tuhan ada. Wah, untuk apa saya mau ke sana? Ya, itu contoh kecil. Masih banyak lagi contoh yang lain. Kadangkala kita sering kali menyalahkan Tuhan untuk membenarkan diri kita padahal kita sudah salah. Saudara sekalian, yang betul adalah kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Ya, mengakui dan menyadari segala sesuatunya dan terus berdoa, Tuhan, biarlah aku pulih dengan orang itu. Jangan kecewa dengan sana, kecewa dengan hamba Tuhan, kecewa dengan pendeta, gereja Tuhan yang dikorbankan. Salah besar saudara-saudara sekalian. Saya mau katakan dari mimbar ini, salah besar. Karena gereja itu bukan pendeta punya. Gereja tempat hadirat Tuhan, bukan si A punya yang bermasalah dengan saudara. Tapi gereja ini adalah gereja milik Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau saudara tidak ada di sini, saudara ikut menyalahkan Tuhan Yesus. Ini berbahaya. Virus itu sudah masuk di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, itu sebabnya dengan adanya gerakan-gerakan dari virus yang berbahaya yang sedang merajalela ini, apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau buat? Harus ada tindakan-tindakan yang jelas, harus ada ya hal-hal yang perlu dibenahi supaya kita tidak tertular dengan virus 01. Kalau hari ini selama pandemi COVID-19 kita semua diinstruksikan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia supaya tidak terinfeksi coronavirus, maka lakukan protokol kesehatan. Ya, ini anjuran. Saya mau katakan juga di sini, kalau kita mau tidak terinfeksi dengan virus dosa ini, mari kita melakukan protokol kesehatan rohani. Katakan amin. Haleluya. Nah, apa itu protokol kesehatan rohani? Matius pasal yang keempat, ya. Saya akan menutup dengan hal ini, penting sekali bagaimana kita melakukan protokol kesehatan rohani. Ya. Ada dua bagian yang harus kita jalani. Kalau di corona 5M, ya 3M pertama dulu, kemudian jadi 5M saat ini.
Kalau protokol kesehatan rohani 2M saja. Ya. M yang pertama, mari kita lihat. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Matius pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian bunyinya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Kita lihat di sini apa yang kita mau ikuti di sini. M yang pertama yaitu memberikan diri kita dipimpin oleh Roh. Katakan amin. Haleluya. Itu M yang pertama, membawa diri, memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh. Karena Yesus di sini maka Yesus dibawa oleh Roh. Jadi di dalam Roma pasal yang ke-8 itu ada topik di situ, perikop di situ, nanti di rumah baca, dipimpin oleh Roh. Baca semua di situ. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh? Ini yang paling aman. Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka nothing impossible to God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan membela kita dengan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib. Mari kita semua dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. M yang kedua. M yang kedua, ya saya tidak membacakannya di sini, tapi kalau saudara membaca mulai ayat, ya, mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10, itu saudara bisa melihat lengkap ceritanya di situ. Ya. Nah, yang jelas bahwa M yang kedua itu kita harus melawan iblis. Tidak boleh kasih biar. Jangan sama seperti Hawa, kasihan. Ya, Hawa dia ikut tertular dengan komunikasi itu sampai iblis menyodorkan berita yang bertentangan dengan firman, dia ikut terus. Akhirnya terperangkap dia. Kalau sudah bertentangan dengan firman Tuhan, maka tugas kita, prokes rohani yang kedua adalah melawan iblis. Lawan. Tidak usah tanggung-tanggung. Melawan iblis dengan cara bagaimana? Nah, kita lihat. Iblis diizinkan Tuhan untuk membawa Yesus ke suatu tempat. Tapi ingat, terus dipimpin oleh Roh. Iblis bawa dia, tapi Yesus terus dipimpin oleh Roh. Dibawa dia. Di satu tempat, di situ banyak batu-batu. Lagi puasa ini, sudah 40 hari, yang ke-40 hari, belum buka. Bisa bayangkan saudara, iblis menguji dengan ekonomi, makanan. Ya, kadangkala juga ya, kita mungkin tidak tahan diuji dengan ekonomi ini. Wah, so lapar ini dia. Ya, jika engkau anak Allah, Yesus diuji tentang anak Allah. Ya, sudah tidak masalah dia anak manusia. Ya, iblis menguji Yesus. Jika engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Wah, ini kalau kita yang ada, ya, terpancing dengan emosi, oh ngana belum tahu. Sampai pernah saya mendengarkan cerita guyonan, saya kurang tahu guyonan atau memang itu betul. Ada guyonan begini, kalau itu iblis waktu itu mencobai orang Manado, ya, dia akan bilang begini. Sedangkan ular, tikus kita makan,
Apalagi cuma batu ini mau jadi itu. Ngana kita jadi roti kok kita makan. Ya, itu goyonan. Karena terpancing. Tapi cara untuk melawan iblis bukan begitu. Ya. Caranya bukan begitu. Caranya adalah, mari kita lihat ayat yang keempat, begini bunyinya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cara melawan iblis bukan dengan fisik, tapi bilang ada tertulis. Artinya firman Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Itu Yesus mengutip di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Dia sebagai dengan firman. Ada tertulis. Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Sudah lulus ujian yang pertama. Dibawa lagi. Iblis yang membawa, tapi Roh Kudus ada. Bawa yang kedua kali di bumbungan bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ini iblis pakai firman. Ini dia sudah mulai pakai firman. Karena iblis mengutip itu di dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara tahu, ingatkan masa corona ini, Mazmur 91, ya. Di masa corona ini, orang-orang Kristen sekarang baku kasih ingat, baca Mazmur 91 karena di situ ada perlindungan Tuhan, ya. Baca semuanya. Ya. Tapi kadangkala ini juga jadi jebakan dari iblis ujiannya. Mazmur 91 bilang, jika engkau menjatuhkan dirimu, maka ada malaikat yang menatang engkau. Jika engkau anak Allah. Wah, ini tantangan saudara. Lantas kita mungkin, ngana coba-coba pak kita, ngana kira, bajatuh sendiri. Memang ada malaikat karena ini janji firman Tuhan. Tapi sebenarnya tujuan iblis bukan itu. Tujuannya adalah untuk memperdaya Yesus dengan perintahnya. Tapi Yesus kemudian yang kedua kali ayat yang ke-7 di sini dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu dia kutip di dalam Ulangan pasal 6 ayat 16. Jadi dia balik dengan firman. Semua ada tertulis, saudara-saudara sekalian. Jadi lawan iblis itu dengan firman. Yang percaya katakan amin. Lawan dengan firman, ada tertulis. Bagaimana caranya kita mau bilang ada tertulis? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau kita bilang ada tertulis, kita sendiri tidak tahu di mana ditulis. Nah ini orang jarang baca Alkitab, seperti ini modelnya. Tapi kalau ada tertulis, kita bilang memang kita baca terus Alkitab. Kita memahami, mengetahui sebagai alat atau senjata untuk menyerang kuasa kegelapan. Kemudian yang ketiga, dibawa di satu pegunungan diperlihatkan. Nah, iblis ini sudah keterlaluan. Allah, dia mau suruh menyembah. Sembahlah aku, maka semuanya akan berikan kepadaku. Waktu sudah sampai kepada tahap yang seperti itu, maka ayat 10 bilang begini, ayat 10 Matius 4. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Ya, dia kutip lagi Ulangan pasal 6 ayat 13. Engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu saja. Jadi 3 kali ada tertulis, tapi karena sudah keterlaluan disuruh menyembah iblis, enyahlah iblis. Kadangkala kita harus punya ketegasan seperti itu. Usir iblis dalam nama Yesus, enyahlah iblis. Haleluya. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari
daripadamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Jangan takut dengan virus ini. Yang penting kita gunakan prokes rohani. Aman dalam lindungan Tuhan. Sejemput kita berdiri semua. Haleluya. Waktu badai mengamuk, kenallah Tuhanmu, Raja segala raja. Haleluya.